Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 67, Niken, yang saat itu telah sampai di dekat pintu kamar pasien. Bersama teman lainnya, tiba-tiba ia terhenti secara mendadak. Ketika itu terlihat sebuah tulisan nama ID seseorang, yang sedang dirawat di dalam kamar ini. Di papan info itu, terbaca sebuah nama, yang begitu melekat di benak mereka masing-masing, terutama di saat-saat ini. Nama itu adalah Ken Sin. Lalu, terdiamlah ketiga cewek itu. Seakan tak percaya dengan apa yang dibacanya. Mereka pun saling melihat antar satu dengan yang lain. Kemudian, salah satunya bertanya, Nit, kamu tahu gak nama ini? Kok mirip dengan dia ya? Niken yang ditanya temannya itu menjawab, maksud lu, sama ya Wik dengan cowok yang nyebelin kemarin. Kalau itu aku ya pasti tahu Wik. Kamu sendiri kan beranggapan sama. Tapi, apa benar ini dia ya? Lalu si Naura bicara, jangan keburu mengira banyak nama yang sama kali. Masa Rena kenal sama cowok cleaning service itu? Si Dewi pun menyahut, dia itu anak pemilik perusahaan tahu. Lu jangan asal bicaralah. Naura pun menjawab, tapi gue kan kenalnya dia memang cleaning service. Lagian ntar kita kan, juga gak kerja lagi di tempat dia, jadi gak ngaruh lah. Sementara, Rena terlihat sudah masuk di dalam kamar itu. Dokter cewek yang menelponnya, terlihat masih ada. Lalu ia bertanya, ini Mbak Rena yang bicara di telepon tadi ya? Si Rena pun menjawab, iya dok, ini saya sendiri. Ia berjalan sambil melihat Kenshin, yang berbaring dengan kondisi luka, banyak perban pula di bagian tubuhnya. Dengan wajah agak sayu ia merasa bersalah. Ini mungkin karena SMS-nya di waktu kemarin. Kenshin jadi seperti ini. Lebih lanjut Rena menyalahkan dirinya sendiri. Andai ia tak meminta datang ke rumahnya, mungkin ini tak akan terjadi. Dokter itu pun memperhatikan, cewek ini kok ekspresinya sedih banget gitu ya. Lalu ia bertanya sendiri di hati, emangnya pria ini siapa ya? Padahal kerjanya cleaning service. Tapi kok dijenguk banyak cewek gini? Dokter itu merasa heran gimana gitu. Kemudian ia bicara, Mbak Rena, ini HP-nya mas ini. Sang dokter memberikan HP Kenshin itu ke Rena. Waduh, Rena megang HP jadul nih. Dan si Rena pun menerimanya, sambil berkata, makasih ya dok. Rupanya sang dokter baru sadar juga. Kalau cowok ini kayaknya orang tak punya handphone aja udah tipe lama. Tapi aneh juga, zaman gini, masih ada cewek yang baik hati, mau ngunjungi cowok yang biasa. Sang dokter makin bertanya. Lalu, ia menyudahi prasangkanya sendiri. Ia sedang bicara di hati, sudahlah, tak tahu nih, entahlah. Niken dan lainnya, ikut pula akan masuk menyusul Rena. Tak lebih dari 7 langkah, Niken dan temannya itu, telah memasuki kamar itu. Terlihatlah Rena yang berdiri, di sampingnya ada seorang dokter. Di depannya ada orang yang nampak berbaring sedang menjalani perawatan. Kemudian, Niken dan temannya itu mulai berjalan mendekat. Mendekat dan mendekat, lalu sampailah Naura di dekat Rena. Ia pun menyapa dengan memegang pundaknya. Seketika itu, nampaklah dari dekat, siapa sosok seseorang yang sedang dirawat ini. Teng-teng, terlihatlah wajah Kenshin. Sontak saja mereka jadi kaget dibuatnya. Hingga hal itu, mengundang tanya dua orang yang ada di depannya. Kenapa mereka ini? Sewaktu melihat orang yang dirawat, kok aneh gitu perilakunya. Terlihat saat itu, ada yang langsung menutup mulut dengan tangannya sendiri, sambil berjalan mundur ke belakang, seakan merasa percaya dan tidak percaya. Ada pula yang karena saking terkejutnya, sampai-sampai tanpa sadar ia bertanya pada Rena, Ren, ini bener nih dia? Gak salah lihat nih, yang bertanya itu adalah Niken. Rena pun tak mengerti ada apa dengan teman-temannya ini. Si Naura sendiri, ia pun juga langsung bilang, oh my god, ternyata benar ini dia. Perkiraannya pun meleset tajam. Kenshin, yang masih tak sadarkan diri. Tentu ia tak tahu dengan orang yang ada di sekitarnya. Ternyata saat ini, kondisinya, antara setengah mimpi dan setengah sadar. Tanpa diminta, ingatan memorinya berjalan sendiri. Kemudian terbaca, saat-saat sebelum kejadian ini. Waktu itu Iwan bicara, Ken kita berhenti sebentar Ken. Kayaknya roda ban belakang motor ini, rada kurang angin. Coba tak lihat dulu nih. Motor butut pun berhenti di pinggir jalan. Jam terlihat pukul 8 malam kurang seperempat. Kebetulan pula di jalan itu nampak sepi. Lampu di atas menyala kuning.
Memang saat itu, mereka berdiri tepat di bawah tiang penerang malam. Lalu, dari arah berlawanan, nampak mobil berwarna putih, bertulis Century, melaju dengan kecepatan agak tinggi. Entah karena hal apa, tiba-tiba mobil itu oleng ke samping kiri. Terlihat kendaraan itu melaju, masih dengan kecepatan yang sama, bahkan, kali ini lebih cepat pula. Melihat hal tersebut, kebetulan ada beberapa pengguna jalan lain, yang sedang lewat berada di sebelah kanan. Lalu mereka semua, berteriak keras-keras, mengingatkan kepada dua orang pemuda, yang lagi berhenti di pinggir jalan itu. Mereka semua berteriak hal yang sama, agar cepat berlari menjauh, namun, suara peringatan itu masih kalah cepat dengan laju mobil tersebut, hingga kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Kenshin, yang pandangannya lagi melihat ke arah bawah, saat itu posisinya berdiri, sambil merhatikan roda ban yang baru saja diperiksa. Iwan yang saat itu, berada tepat di belakangnya. Secara refleks ia segera berlari ke arah Kenshin. Lalu dengan cepat-cepat dan sekuat tenaganya, ia mendorong temannya ke arah sebelah kanan. Bermaksud untuk menghindarkan dari tabrakan mobil itu. Namun, usaha tersebut malah membuat dirinya yang menjadi korban utama. Iwan tertabrak pas di posisi depan. Sedang Kenshin, terkena benturan bodi mobil di sebelah samping. Untungnya, ia segera terpental ke arah yang diharapkan Iwan itu. Kemudian, Kenshin dalam mimpinya ini, ia melihat temannya, yang terlempar jauh, dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Di tengah-tengah hal itu, tiba-tiba terdengar Kenshin bicara sendiri. Mirip-mirip orang lagi mengigau gitu. Wan Iwan, gimana kondisimu Wan? Lu ada di mana nih? Kemudian ia sadar, lalu membuka matanya. Dilihat di sekelilingnya, nampak seorang dokter yang berdiri. Lalu ia melihat lagi, meski pandangannya agak-agak buram. Ia bisa tahu, jikalau ada 3 perempuan yang ada di belakang, dekat pintu. Kemudian Kenshin mengalihkan pandangannya lagi. Lalu dirasakannya, jika di dekatnya saat ini, ada seorang wanita yang duduk sambil memegang tas kecil berwarna hitam. Kenshin pun merasa diperhatikan. Ia tak bisa melihat ke atas karena gerakannya terbatas. Lalu benaknya bertanya, siapakah wanita yang sedang ada di dekatnya ini? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.